Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, aku pengen sharing ke kalian trik dalam memilih formasi ataupun instansi agar peluang kalian dalam lolos penerimaan CPNS 2021 semakin besar. Ya karena ini sangat-sangat ngaruh, kalian nanti bakal ngambil formasi apa, bakal ngelamar di instansi mana. Itu bakal sangat ngaruh ke peluang kalian diterima di penerimaan CPNS 2021 ya. Makanya teman-teman silahkan simak videoku sampai selesai karena aku bakal ngebahas tips dan triknya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru yang tentunya akan sangat teman-teman butuhkan informasinya. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman juga yang sekarang lagi nyari paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS 2021, aku bisa rekomendasikan buat kalian untuk daftar di sini ya, di jadicpns.com. Karena mumpung pada bulan ini, khusus pada bulan Maret, itu ada diskon gede-gedean sampai dengan 50.000 dengan menggunakan kode referral dunia CPNS. Nah, teman-teman juga bisa melengkapi dengan membeli buku juga. Jadi kalian bisa punya pegangan buku dan kalian juga bisa langsung mengerjakan tryout online di jadicpns.com. Nah, buku ini teman-teman bisa beli di toko idola CPNS dan tersedia di Shopee. Dan buat teman-teman yang pengen langsung aja membeli paketnya, itu aku udah cantumkan linknya di bawah, langsung aja diklik ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tips dan triknya. Sebelum teman-teman memutuskan untuk mendaftar di formasi ataupun instansi tertentu, pastikan kalian sudah benar-benar memahami ya, instansi atau formasi mana aja yang paling banyak pelamar dan instansi atau formasi mana yang paling minim pelamar pada penerimaan CPNS tahun 2021. Kenapa ini penting? Nah, jadi buat gambaran teman-teman, nanti saingan kalian itu hanyalah yang mendaftar di formasi tertentu pada instansi tertentu aja. Jadi misal kalian mendaftar sebagai penyuluh pertanian ya di dinas Kabupaten A misalnya. Nah, saingan kalian hanya yang mendaftar sebagai penyuluh pertanian di dinas A juga. Jadi semakin sedikit jumlah saingan kalian atau jumlah pelamar di instansi dan formasi itu, maka peluang kalian untuk lolos semakin besar juga. Logikanya seperti itu. Makanya sebelum kalian memutuskan untuk memilih sebuah formasi dan instansi, pastikan kalau misalnya yang kalian pilih itu paling enggak bukan instansi ataupun formasi favorit. Biar kalian nanti akan semakin besar juga peluang dalam diterimanya. Sebagai gambaran juga, akan sangat beruntung kalau teman-teman adalah ternyata pelamar tunggal. Jadi kalian adalah satu-satunya orang yang ngelamar di formasi tersebut, di instansi tersebut. Karena tugas teman-teman cukup berhasil atau lolos passing grade pada seleksi SKD. Jadi kalau kalian adalah pelamar tunggal, udah tugas kalian itu cuma lolos SKD dan kalian memenuhi semua persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan pada saat seleksi pendaftaran. Itu udah aman deh. Nah, kali ini kita bakal ngebahas, aku bakal sharing ke teman-teman semua instansi atau formasi mana yang paling banyak pelamar dan instansi atau formasi mana yang paling minim pelamar pada penerimaan CPNS tahun 2019. Kita mulai dari 10 formasi yang tidak ada pelamar. Jadi kalau teman-teman jurusannya ini ya bisa mendaftar di sini itu beruntung banget karena tahun 2019 itu nggak ada yang ngelamar sama sekali. Jadi teman-teman semua yang formasinya ini ataupun yang kualifikasi pendidikannya bisa melamar di formasi ini, saran aku di tahun 2021 kalian lamar ya. Yang pertama ada pengelola pemeliharaan laboratorium, itu nggak ada satupun yang ngelamar. Yang kedua, pengelola grafik perjalanan kereta api juga nggak ada yang ngelamar. Sayang banget ya, jadi kosong. Yang ketiga, pengelola kelistrikan perkereta apian, itu juga nggak ada yang ngelamar. Yang keempat, nakoda kapal kelas 3 itu juga 0 pelamar. Yang kelima, masinis kapal kelas 3, itu nggak ada yang ngelamar. Selanjutnya, penelaah manajemen lantas atau traffic management specialist, itu 0 juga pendaftar. Selanjutnya, pemeriksa persyaratan teknis dan laik jalan perkereta apian, nggak ada yang daftar. Asisten ahli dosen aplikasi komputer perbankan, nggak ada yang daftar. Asisten ahli dosen arkeologi juga nggak ada yang daftar. Dan yang terakhir, yang ke-10, asisten ahli dosen Arulwald Kowafi, itu juga 0 pendaftar. Jadi buat teman-teman semua yang pengen peluang untuk keterimanya besar, saran aku kalau misalnya kualifikasi pendidikan kalian memang bisa untuk di formasi ini, lamar di sini aja. Karena tahun lalu itu nggak ada yang daftar sama sekali dan sayang banget ya.
Oke, kita lanjut ke formasi yang paling banyak pendaftarnya. Nah, tahun lalu ini banyak banget yang daftar. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk daftar di sini, kemungkinan tahun ini juga bakal banyak banget yang daftar. Otomatis saingan kalian semakin banyak dan peluang kalian juga akan semakin kecil. Jadi saran aku buat teman-teman yang masih pengen daftar di formasi ini, kalian harus banyak-banyak belajar. Ya, jangan kasih kendor, setiap hari harus banyak-banyak latihan. Dan pokoknya kalian harus usaha semaksimal mungkin ya. Top 10 formasi dengan pelamar terbanyak. Yang paling banyak pertama ada penjaga tahanan pria. Itu yang daftar 216.848. Lalu yang kedua, ahli pertama guru kelas. Itu juga banyak banget yang daftar. Urutan kedua dengan jumlah pendaftar 182.111. Lalu yang ketiga, pelaksana atau terampil bidan 140.076 pelamar. Lalu yang keempat, pelaksana atau terampil perawat 111.305. Lalu yang kelima, ahli pertama guru agama Islam 108.437. Lalu yang keenam, penjaga tahanan wanita 97.115. Lalu yang ketujuh ada ahli pertama guru matematika 86.082. Lalu yang kedelapan, ahli pertama guru bahasa Inggris 79.637 pelamar. Yang ke-9, ahli pertama guru bahasa Indonesia 68.034 pelamar. Dan urutan ke-10 ada ahli pertama guru penjasorkes ya 63.263. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mendaftar di formasi ini, siap-siap. Kalian harus ekstra kerja keras karena saingan kalian banyak. Dan kemungkinan di tahun 2021 juga bakal banyak banget yang melamar di formasi ini. Jangan kasih kendor, mulai persiapan dari sekarang dan kalian bisa mulai persiapan belajar di bimbel.jadicpns.com dan beli bukunya Sukses Tes CPNS. Kita lanjut lagi ke 10 instansi dengan pelamar terbanyak ya. Nah, yang pertama itu Kementerian Hukum dan HAM yang ngelamar 486.821. Hampir setengah juta orang melamar di Kemenkumham. Dan kemungkinan tahun ini Kemenkum akan menjadi instansi dengan jumlah pelamar terbanyak juga. Urutan kedua ada Kementerian Agama dengan jumlah pendaftar 65.667. Yang ketiga Kejaksaan Agung 53.525. Yang keempat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 42.450. Yang kelima Pemerintah Provinsi Jawa Timur 35.186. Yang keenam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pelamar 30.126. Pemprov DKI ini kayaknya turun ya. Kalau nggak salah tahun 2018 itu nomor 2 setahu aku setelah Jawa Tengah ya. Dan sekarang udah turun di tahun 2019. Lalu ada Mahkamah Agung RI 26.309. Lalu ada Pemerintah Provinsi Jawa Barat 24.651. Kementerian Kesehatan 19.479. Dan Pemerintah Kabupaten Bogor 17.866. Ini adalah 10 instansi dengan pelamar terbanyak. Buat teman-teman yang pengen daftar di 10 instansi ini, siap-siap kalian harus belajar ekstra lebih keras lagi ya. Kita lanjut ke 10 instansi dengan pelamar paling sedikit. Buat teman-teman yang pengen daftar di sini, beruntunglah karena saingan kalian sedikit ya. Kita lihat yang pertama. Itu ada Sekretariat Jenderal MPR 281 pelamar. Lalu Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan 268 pelamar. Kementerian Pemuda dan Olahraga 225 pelamar. Ini dikit banget ya yang daftar di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu Kementerian Koordinator Bidang PMK 215. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 192. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 184. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 133. Setjen Komnas HAM 117, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 94 pelamar, dan yang terakhir ada Kementerian Riset dan Teknologi hanya 43 pelamar. Jadi buat teman-teman semua yang punya niat untuk daftar di instansi ini, kemungkinan juga tahun ini bakal sedikit, jadi kalian mesti bijak-bijak dalam menentukan formasi apa yang pengen kalian lamar dan instansi mana, karena itu akan sangat-sangat menentukan ya. Buat teman-teman semua, dari sekarang mulai difikirkan dengan matang kalian pengen daftar di mana, karena nanti itu akan sangat-sangat menentukan peluang kalian lolos di CPNS 2021. Oke teman-teman, jadi mungkin itu informasi yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Share videoku ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa informasi ini penting banget untuk mereka ketahui. Ya, share juga di sosmed kalian.
Dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Terima kasih udah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.